Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mencari reaksi tumpuan, di mana pada gambar kita akan mencari reaksi tumpuan di A dan di B. Langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah membuat diagram benda bebas atau DBB, atau yang sering disebut dengan Free Body Diagram atau FBD. Nah, untuk membuat diagram benda bebasnya, kita harus melepaskan tumpuan A, ini tumpuannya, dan tumpuan B, ini tumpuannya, dari si balok itu. Karena tumpuan A itu adalah tumpuan pin, dia bisa menahan dua gaya, satu terhadap pada horizontal, satu lagi terhadap uh, vertikal. Kalau dia tumpuannya roll, tumpuan B itu adalah roll, berarti dia menahan satu gaya, yaitu gaya yang tegak lurus terhadap permukaan sentuh. Nah, maka di titik A itu setelah kita lepas akan ada reaksi tumpuan, yaitu AX dan AY. Ini panahnya masih asumsi. Kemudian di B ada BY. Boleh ditulis FBY, boleh ditulis FAY dan FAX. Jadi supaya lebih singkat boleh kita singkat seperti ini saja, AX, AY, dan BY. Setelah kita gambarkan gaya pada tumpuan A dan tumpuan B, kemudian langkah yang selanjutnya adalah kalau dia bebannya terdistribusi merata, gaya terdistribusi merata ini akan kita ubah dulu menjadi gaya terpusat. Nah, bagaimana cara mengubah gaya terpusat? Kita akan menghitung luas dari gaya terdistribusi tersebut. Ini gaya terdistribusinya besarnya 200 Newton per meter, kemudian panjang balok yang mengalami gaya terdistribusi merata tersebut adalah 3 meter, maka kita tinggal mengalihkan saja luas dari gaya ini, yaitu 3 dikali dengan 200 Newton per meter. 3 meter kali 200 Newton per meter, meternya habis menjadi 600 Newton. Maka gaya terpusatnya adalah 600 Newton. Nah, setelah kita sudah mendapatkan gaya terpusat 600 Newton ini, berarti nanti gaya terdistribusi merata ini tidak kita masukkan lagi dalam perhitungan reaksi tumpuan, karena dia sudah diganti menjadi gaya terpusat. Lalu langkah yang selanjutnya, kalau misalnya gaya terpusat itu miring seperti ini, ada yang miring 30 derajat seperti ini, maka kita harus menguraikan gaya ini terhadap vertikal dan terhadap horizontal. Katakanlah ini sekarang sudah saya bentuk di sini, 1 kN, kemudian kemiringannya 30 derajat, lalu kita buat pembagiannya. Yang ini adalah uh, gaya yang 1 kN yang bekerja terhadap sumbu X. Dan ini adalah gaya 1 kN ini yang diuraikan terhadap sumbu Y. Berarti kita menghitung panjang gaya X dan panjang gaya Y. Panjang gaya Y ini tentu sama dengan tingginya ini. Dan ini adalah X-nya. Sekarang kita lihat kalau kita mencari panjang X berarti kita pakai aturan kosinus. Kosinus 30 derajat itu adalah samping per miring. Samping itu adalah X, berarti di sini kita bikin X miringnya adalah 1 kN. Berarti X per 1 kN. Kalau ini katakanlah dia per 1, berarti kita kali silang. X dikali 1 adalah X, 1 kN dikali kosinus 30 derajat. Dan itu adalah hasilnya 0,86 kN. Kemudian untuk mendapatkan tingginya Y ini, kita menggunakan aturan sinus. Sinus 30 derajat adalah depan per miring, berarti Y per 1 kN. Maka Y sama dengan 1 kN dikali sinus 30 derajat, hasilnya adalah 0,5 kN. Kemudian kita gambarkan ulang lagi seperti ini. Ini sekarang udah kita gambar ya, ini AY, AX, BY, kemudian di sini ada 500 Newton dan ada 860 Newton. Tadi kan kalau 0,86 kN itu kan kilonya kita ganti menjadi 1000. Itu setara dengan 860 Newton. Ini tadi juga kilo 1000 berarti itu setara dengan 0,5 kali 1000. Ini adalah 500 Newton. Kemudian kita buat seperti ini. Yang 500 Newton, 860 Newton sudah hilang yang miring. Kemudian juga gaya terdistribusi merata tadi juga sudah hilang, kita ganti menjadi gaya terpusat 600 Newton seperti ini. Maka tinggal kita meninjau uh, persamaan keseimbangan statik.
Sigma fx sama dengan 0, panah yang ke kanan positif, panah yang ke kiri negatif. Sigma fy sama dengan 0, panah yang ke atas positif, panah yang ke bawah negatif. Sigma momen di suatu titik, katakanlah di titik A, berarti sigma momen di A sama dengan 0, berlawanan arah jarum jam positif, searah jarum jam negatif. Tapi ingat, ini adalah kesepakatan di awal atau perjanjian. Jadi kalau misalnya kita sudah membuat seperti ini, kita harus memegang ini, harus konsisten nanti dalam perhitungan selanjutnya. Jadi kalau misalnya kita membuat momen itu searah jarum jam positif, itu boleh. Berlawanan arah jarum jam itu negatif, itu boleh juga. Yang penting konsisten. Kalau kita sudah membuat uh, keseimbangan benda statik seperti ini, maka kita tinjau satu persatu. Sigma fx sama dengan 0. Panah ke kanan positif, panah ke kiri negatif. Berarti kita lihat gaya yang bekerja secara horizontal itu ada ada panahnya si AX dan ada panahnya si 860 Newton ini. Lihat ini arah panahnya ke kiri. Ini kiri, ini panahnya ke kanan. Berarti yang kanan positif, yang kiri negatif. Berarti kita tulis di sini negatif AX ditambah 860 Newton sama dengan 0. Berarti AX sama dengan pindah ini ke kanan jadi negatif, negatif dibagi negatif positif. Maka AX sama dengan 860 Newton. Lalu kemudian kita tinjau lagi sigma FY sama dengan 0. Panah ke atas positif, panah ke bawah negatif. Perhatikan gaya yang bekerja secara vertikal. Ada AY panahnya ke atas, ada 500 Newton panahnya ke atas, kemudian ada BY panahnya ke atas, dan ada 600 Newton panahnya ke bawah. Maka kita tulis AY ditambah BY karena positif. Kita bikin di sini positif AY ditambah dengan BY. Yang 600 Newton tadi negatif, kita tulis negatif. Yang 500 Newton tadi positif, kita bikin positif di sini. Sekarang kita jumlahkan, maka akan diperoleh AY ditambah BY sama dengan 100 Newton. Kemudian, untuk mendapatkan salah satu gaya ini, AY dan BY, kita membutuhkan satu persamaan lagi. Berarti sigma momen di suatu titik. Berarti kita tinjau di A saja. Berarti sigma momen di A sama dengan 0, berlawan arah jarum jam positif, searah jarum jam negatif. Kita lihat, kita harus ingat dulu, rumus dari momen itu kan gaya dikali dengan jarak yang tegak lurus. F dikali dengan D yang tegak lurus. Momen di titik A akibat AX dan AY itu adalah 0, berarti kita tidak perlu tulis. Sekarang momen di titik A akibat 500 Newton ini, berarti gaya 500 Newton ini jaraknya ke titik A adalah 1 meter. Dia tegak lurus sudah, berarti dia akan memutar di titik A berlawanan arah jarum jam, maka besarnya positif. Kita tulis di sini, positif 500 Newton dikali dengan jaraknya 1 meter. Kemudian yang 860 Newton ini, kalau misalnya kita tinjau ke titik A, dia akan melewati titik A. Tidak ada jarak yang tegak lurus. Berarti momennya 0. Ingat kalau aturan transmissibility dalam gaya, gaya sepanjang F. Kalau misalnya panah ini kita panjangkan juga di sini. Selagi dia lurus sesuai dengan panah ini, itu besarnya sama. Di sini juga F, di sini juga F. Maka kalau ini dipanjangkan ke sini, dia akan melewati titik A. Berarti momennya itu adalah 860 Newton dikali dengan 0, karena jaraknya adalah 0. Kita bikin 0 seperti ini, 860 Newton dikali dengan 0. Tahu juga hasilnya nanti adalah 0. Akibat 600 Newton ini, lihat ini 600 Newton, jaraknya ke titik A adalah 1 meter ditambah 2 meter. Tadi kalau gaya terdistribusi, nilai tengahnya kan kalau tadi 3 meter berarti dibagi 2. Maka ini ke sini, ini adalah 1,5 meter. Ini tadi 3 meter dibagi 2, 1,5 meter ke kiri, 1,5 meter ke kanan. Maka total jaraknya yang 600 Newton ini adalah 1 meter ditambah 2 meter ditambah 1,5. Berarti 3,5. Maaf, berarti 4,5. 4,5 meter. Kita bikin momennya adalah dia akan mengitari titik A searah jarum jam, itu nilainya negatif. Kita bikin negatif 600 Newton dikali dengan 4,5 meter. Kemudian akibat BY, dia jaraknya ke titik A yang tegak lurus adalah panjang totalnya ini, 1 meter tambah 2 ditambah 3, itu adalah 6 meter. Lihat arah panah ke atas, berarti dia akan mengitari titik A, berlawan arah jarum jam, berarti positif. Berarti kita tulis BY dikali dengan 6 meter. Ini kita selesaikan. Ini tadi, kita ulang lagi di sini penulisannya. Kita selesaikan.
500 Newton dikali dengan 1 meter, 500 Newton meter, 860 dikali 0 ini negatif 600 dikali 4,5 ini, tambah BY dikali dengan 6. Kita selesaikan semua, nanti dapat BY adalah 366,6 Newton. BY dapat kita substitusi ke persamaan AY ditambah BY sama dengan 100 Newton ini. Ini tadi persamaan yang didapat dari ini, si sigma FY tadi. Kita masukkan ke sana, berarti AY ditambah 366,6 Newton, ini tadi udah masuk dari sini, sama dengan 100 Newton. Berarti AY sama dengan 100 Newton dikurang 366 adalah negatif 266,6 Newton. Lihat di sini hasil kita tadi negatif. Berarti kalau ada yang negatif seperti ini, asumsi arah panah yang di awal itu adalah salah. Tadi kita bikin di sini AY-nya panah ke atas dan nilainya itu sudah kita definisikan di sini tadi positif. AY ternyata hasil menunjukkan nilainya adalah negatif. Berarti panah itu seharusnya ke bawah. Maka seharusnya panah ini adalah ke bawah, negatif. Nah, sekarang kita gambarkan lagi. Pada balok ini kita lihat AX tadi adalah dapatnya 860 Newton, hasilnya positif, berarti benar hasilnya ke kiri karena sudah kita asumsikan tadi dia ke kiri. Dan AY negatif 266, tadi kita lihat panahnya ke atas, sekarang udah kita ubah dia ke bawah. Jadi kita tulis AY sama dengan 266,6 Newton. Tapi ketika panahnya sudah kita ganti, jangan buat lagi negatif. Tapi tulis saja dia positif dengan arah panah yang udah kita ganti tadi. Kemudian 600 Newton tetap di sini, ini tetap, dan BY, hasil perhitungan BY tadi, itu adalah di sini, ini tadi, itu adalah 366,6 Newton. Kita tinggal tulis di sini, BY sama dengan 366,6 Newton. Kalau kita ingin membuktikan perhitungan benar, kita tinjau aja sigma FY sama dengan 0. Sigma FY sama dengan 0 tadi persamaannya dari sini, maaf ini, AY ditambah BY. AY tadi adalah negatif 266,6, BY tadi adalah 366,6. Berarti kita tulis negatif ditambah 366 dikurang 600 ditambah dengan 500 juga boleh, karena di sini tadi ada 600, di sini juga tadi ada 500, gitu ya. 500 dikurang 600 kan negatif 100, sama dengan yang ini tadi. Berarti kita jumlahkan ini semua, hasilnya adalah 0. 0 sama dengan 0. Karena tadi di kanan ini adalah 0. 0 sama dengan 0, berarti perhitungan sudah benar. Maka reaksi tumpuan di A dan di B adalah AX 860 Newton, arah panahnya ke kiri. Kemudian AY 266 Newton, arah panahnya ke bawah. BY sama dengan 366 Newton, arah panahnya ke atas. Demikianlah cara mencari reaksi tumpuan tersebut. Jadi jangan sampai keliru dalam menentukan arah. Dan harus jelas, diagram benda bebasnya seperti ini harus jelas. Sangat tidak mungkin kalian membuat persamaan tanpa ada diagram benda bebas yang seperti ini. Jadi setiap langkah harus dikerjakan, baru masuk ke langkah yang selanjutnya. Itu baru prosedur yang benar untuk menyelesaikan soal mekanika teknik. Baik, demikian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Bila mana Anda merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa untuk mengikuti channel ini. Jangan lupa di subscribe.